Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali rasa syukur ini kita ungkap dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Tidak salah jika perut berisi lalu mata berat, perut kosong mata ringan. Kenapa? Karena kalau perut sudah diisi, oksigennya tidak lagi ngalir ke batang otak. Oksigen banyak ngalir ke wilayah perut. Makanya habis makan banyak kita suka ngantuk. Habis makan banyak kita suka ngantuk. Tadi ramai ya, sesak. Biasalah kalau udah habis makan pada mulai kabeh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita yang santai-santai saja ya, karena udah berat-berat kan. Makhluk ciptaan Allah banyak, bahkan banyak sekali. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Langit, bumi dan diantara keduanya, semua isinya. Ma siwallah, apa yang selain Allah itulah makhluk Allah. Banyak. Nah, diantara yang banyak-banyak ini ada makhluk Allah yang dinamakan hayawan atau hewan bahasa kitanya, binatang. Jumlah binatang jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Tidak usah repot-repot mencari jumlahnya, di rumah masing-masing ada semut. Jumlah semut yang di dapur jauh lebih banyak dari jumlah orang yang di rumah. Beribu semut tuh kalau dia mau keluar, tapi dia tidak mau keluar. Dan dia juga makhluk Allah, termasuk makhluk Allah yang kecil. Ada gajah yang besar, ada juga harimau yang kemarin berkeliaran di GS5 Cepron. Tingginya tinggi kemeran, panjang. Wah, itu seram jumpa di jalan. Atlet lari pun kalau udah jumpa itu payah dia lari. Atlet lari bahkan juara olimpiade lari, apa namanya itu, yang ada gawang itu, kuat ya kalau udah jumpa itu, akan kuat. Tetap yang belang itu juga duluan, walaupun yang belang itu ompong, dia tetap bernama harimau. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sekian banyak binatang-binatang ciptaan Allah, ada segelintir binatang tersebut yang Allah sebut-sebut dalam Al-Quran. Tidak banyak, padahal banyak yang diciptakan. Ukuran yang besar, ukuran menengah, ukuran kecil, bahkan kecil sekali. Hanya segelintir saja yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak semua.
Bahkan ada di antara binatang-binatang tersebut yang dijadikan nama surah, nama surat dari Al-Quran. Di antaranya satu Al-Baqarah, surat kedua setelah Al-Fatihah sebelum Ali Imran. Al-Baqarah, sapi betina. Di surat Al-Baqarah ini Allah banyak berbicara tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak semua ya, tidak dari awal sampai akhir, tapi banyak ayat-ayat yang bercerita tentang Musa dan Bani Israelnya. Dan di antara ayat-ayat dari 1 sampai ke ujung itu ada ayat di mana Allah menyebut sapi betina dan dijadikan nama surah. Sapi betina. Nah, 2 hari lagi kita akan ketemu sama sapi. Besok malam malah ya. Besok malam udah datang sapinya. Sapi untuk kurban itu cari yang bedagok, yang bedaging, jangan nampak tulang rusuknya, jangan koyak kupingnya, jangan kuduang ekornya, jangan tengkak, jangan celek, cari yang gagah. Tengok umat Nabi Musa, Nabi Musa disuruh cari sapi banyak tanya. Musa itu penyanyah, sudah itu susah sendiri. Jangan bertanya kalau pertanyaanmu tidak menambah imanmu, tidak menambah amalmu, tidak menambah ilmumu. Tidak usah bertanya. Ini nanya macam-macam. Sapi yang kayak apa? Coba tanya sama Allah. Udah dijawab, terus yang gimana ya? Akhirnya susah sendiri nyarinya. Enggak tua, enggak muda. Umur berapa tuh? Sapinya yang warna kuning emas, kan repot jadinya. Kemana nyarinya? Suruh cari sapi, udah cari sapi. Sembelih sapi betina, udah sapi betina. Jangan banyak tanya sapi betinanya. Akhirnya repot sendiri. Itu umat Nabi Musa tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kalau untuk besok cari yang terbaik. Kalau perlu mandikan sebelum penyembelihan. Ganteng dia. Udah gagah, bayarlah. Siapa yang bisa dibayar yang sedang butuh uang, jo apa? Biswa do kerajo yo. Bilo tuh. Ya subuh sudah subuh biswa. Ngatu mandian jauh-jauh itulah. Seorang ambo. Ya, carilah kawan. Kami bayar 50.000 saikua, pasti suka dan. Sama menyuci mobil. Tapi yo running aja, oke, bersihkan. Tengok Qabil tidak diterima sembelihannya. Kurus, jelek, jorok, tapi Habil dicarinya kabsyun kibas yang bagus, mengkilat warnanya. Nah, ngiri kan sama saudaranya, dibunuhnya. Ini kisah pertama pembunuhan manusia. Nah, sampai sekarang tuh berlanjut. Sekarang udah keren-keren cara membunuhnya ya kan. Dikasih minum 600-an mati ya kan. Tidak terungkap. Entah minum apa wallahu alam. Ya, dikasih air keras lah, tidak juga terungkap. Yang terungkap itu jerigen berisi tai sapi. Lalu diledakkan berserak tai itu. Tapi kita tidak bahas itu. Nanti banyak yang tersinggung. Satu. Yang kedua, An-Nahlu.
Surat yang ke-16 setelah Al-Hijr, sebelum Bani Israel. Surat lebah. Nah, di surat ini Allah tidak bicara lebah dari awal sampai akhir, tapi ada ayat di mana Allah bicara tentang lebah. Allah bukakan rahasia di situ bahwa yang keluar dari perut lebah itu yang kita sebut madu, bahasa Rasulnya asal. Nah, di situ ada obat, terkandung penawar di situ. Ada penyembuh bagi manusia di situ. Lucunya ayatnya kita baca. Bahkan ada para penghafal Quran hafal di ayat itu. Kita belum mulai dia sampai ke ujung. Dan kita yang suka ngaji, setiap bulan atau sebulan 2 kali selesai khatam, ayatnya dibaca, tapi madunya nggak ada di rumah. Ayatnya dibaca, tapi madunya nggak ada di rumah. Ustadz, ibu bukannya ndak nio minum madu, Ustadz. Ibu kalau minum madu tuh kenyang baru ibu, Ustadz. Rancaklah kenyang, ndak perlu makan nasi lho. Kok makan nasi payah? Cekik gulo. Tepeso nasi sirah. Nasi sirah maha, bareh sirah tu maha. Apa ya jo Ustaz? Apa kalau minum madu tu kenyang peri apa? Baguslah. Sehat malah, apalagi malam. Minum madu tu ketika perut kosong minum madu tu. Pas bangun tidur minum madu. 3 sudu. Kasihlah air. Nah, minum, insyaallah sehat. Madu itu pun ambil sedikit, lepohkan untuk masker. Ini saya ada sebulan ini tidak pakai nih. Biasanya saya pakai, tapi mungkin besok saya pakai karena mau khotib kan. Biar kinclong. Ini khotibnya di PTPN 5 besok rambutan. Pakai itu. Mau dilulur ke seluruh tubuh pun boleh, tidak ada masalah. Pengawet mumi dulu itu madu. Besok kan ada daging tuh. Coba kasih madu, awet deh tuh. Daging tuh. Minum madu. Dah. Nah, An-Nahl, surat lebah. Kemudian ada lagi Al-Ankabut. Surat yang ke-29 setelah Al-Qasas, sebelum Ar-Rum. Surat laba-laba. Di surat itu ada ayat di mana Allah menyebut laba-laba. Laba-laba ini kalau bahasa filmnya Spider-Man. Itu bahasa filmnya. Spider-Man ini termasuk anggota The Avengers. Nah, ini hasil dari komik Marvel dulu ya. Dan bintang Spider-Man ini banyak nih, gonta-ganti. Kayak Superman juga. Superman kan gitu juga. Dulu Keanu Reeves sudah mati diganti. Nah, kayak James Bond juga. Nah, ada tua yang ini ganti lagi. Nah, Allah bicara tentang laba-laba. Ada lagi surat Al-Fil. Surat yang ke-105. Setelah Al-Humazah, sebelum Quraisy. Surat gajah. Kalau ini kisahnya seru nih. Di situ cuma simpulannya aja, tapi kisahnya seru nih. Kisah tentang hadirnya rombongan Raja Abraha. Datang niatnya buat menggledor Ka'bah. Tapi Allah selamatkan dengan hadirnya burung-burung ababil. Burung ababil itu ada di Arab sana ada. Kecil cuma, tapi memang kuat dia. Kecil burungnya. Genggamannya kuat. Udah dicoba dikasih batu gitu kan, susah melepaskannya. Batu-batu kecil yang dibawa.
Nah, itu yang ditimpui ke pasukan bergajah itu, pasukan Abraha sebanyak itu. Ka'asfim makul, habis semua, tuntas. Nah, ini beberapa binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat. Ada lagi binatang-binatang yang juga Allah sebut dalam Al-Quran tapi tidak dijadikan nama surat. Kenapa? Karena tidak pantas dijadikan nama surat. Binatang-binatang tersebut dijadikan Allah perumpamaan buruk buat kita-kita, untuk tidak ditiru perangai binatang itu. Yang ini tadi, nah itu ada hikmah di baliknya. Seperti laba-laba, Allah sebutkan di ayat bahwa laba-laba itu kalau kita lihat dia mandiri, bikin rumah sendiri. Jalinan sarang laba-laba itu cantik kan? Bikin sendiri dia, mandiri dia, nggak pakai minta tolong. Sep, itu cantik sendiri di situ. Cuma rumahnya nggak kokoh. Nah, rumahnya nggak kokoh, mudah hancur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mana binatang-binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran yang dijadikan perumpamaan buruk untuk tidak kita tiru perangai binatang tersebut? Di antaranya ada, nah ini pernah saya sampaikan, ada 3 binatang yang viral dalam Al-Quran, viral juga dalam kehidupan, terkhusus dalam pertengkaran, dalam cekcok, dalam ribut-ribut. 3 ini sering disebut. Bahkan di kota ini ada satu jalan yang 3 binatang ini setiap hari disebut. Nggak usah sebut jalannya, nggak enak. Nanti ada tetangganya dulu di situ tinggal kan, nggak enak, kita ribut pula nanti. Iya. 3 binatang ini sering disebut-sebut dalam cekcok, dalam ribut, dalam pertengkaran. Entah itu suami istri, atau dengan tetangga, atau antara abang kakak adik, dengan teman, bawahan dan atasan, atasan dan bawahan, pembeli dan penjual, penjual dan pembeli, dan lain sebagainya. Kalau udah bertengkar, puncak pertengkaran dari orang-orang yang imannya tipis atau mungkin nggak ada iman sama sekali, nah pikirannya pendek, palanya gede, isinya ketek. Nah, ini sering disebut nih yang 3 ini. Mana itu? Itu juga viral dalam Al-Quran. Yang pertama namanya anjing. Supaya tidak terdengar kasar, nanti kan ada yang nyimak di rumah tuh, apalah kaji Ustaz tuh anjing-anjing, kan kasar. Kita lembutkan saja, anjing. Nah, yang pertama namanya anjing. Nah, supaya tidak terdengar kasar, namanya memang anjing, tapi dalam pertengkaran sering disebut anjing. Dalam pertengkaran saya pernah kena itu berapa tahun yang lalu, pulang dari Pakantan. Pakantan tahu ya? Tahu Pakantan? Iya, di Pasaman Timur sana, ke arah Sumatera Utara sana. Pulang sana kan lewat Bukit Tinggi, macet, orang motong-motong aja kan, wak cubolo motong. Alahnya kan hari, oh yang anjing kata. Apa kata istrinya? Dah kena kan? Tak tahunya Ustaz gitu dalam tu anjing Ustaz doanya. Kena juga Ustaz. Ya, iya. Tu dek di negari orang tu ndak awak baleh tu. Negari awak baleh tu mah. Apa balehnya Ustaz? Ya yang sepadan lah. Boleh selevelnya. Yang ndak enaknya ngantuk karena macet. Awak mobil manual, kalau matic enak,
Untuk tertidur saya di macet tuh panjang. Orang dari ribut belakang. Tidin. Astagfirullah, udah jauh. Masukkan gigi, kejar ke depan sana. Yang belakang tuh teriak-teriak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nih yang pertama nih. Yang kedua, babi. Supaya tidak terdengar kasar menyebut kata babi, kita lunakkan sedikit lah, babe. Ya kan, babe. Nah, yang ketiga, kera. Kalau di terjemahan disebut kera, monyet. Kalau bahasa ributnya baru. Bahasa ributnya. Nah, ini viral ini dalam Al-Quran. Ada anjing, ada babi, ada monyet, ada baru. 3 disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, sebagai perumpamaan buruk untuk tidak ditiru, tidak boleh dicontoh ini. Nah, kita mulai malam ini yang pertama yaitu anjing. Nah, kalau lembut begitu tidak masuk suara situ. Pasti dibesarkan yang nonton, dibesarkannya apa kata Ustaz tuh? Dibesarkannya anjing. Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf itu surat yang ke-7 setelah Al-An'am, sebelum Al-Anfal. Ayat 176. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kalau kami mau, kata Allah, jika kami berkehendak, kami pasti angkat derajat orang itu dengan ayat-ayat kami. Hadirnya Al-Quran, adanya Al-Quran dalam kehidupan kita buat memuliakan kita, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Itu tujuannya. Nah, supaya dimuliakan Allah, baca ayatnya. Sayang jangan ribut di atas ya. Tuh. Tidurlah dulu, nanti Bapak bangunkan. Baca ayatnya. Kalau masih berat membaca ayatnya, maksudnya menyebut hurufnya masih berat, belajar tahsin. Undang guru tahsin. Hadirkan guru tahsin. Pak Imam kita bisa kalau ada waktu. Kalau sibuk, panggil guru dari luar. Ya kasihlah uang jalannya. Pak Guru, mohon maaf nih, kami nggak bisa ngasih banyak-banyak, cuma 5 juta aja. Wah, pasti rajin datangnya. Pasti rajin. Apalagi kita bilang seminggu 2 kali aja Pak Guru. Wah, saya pun mau ngajar tuh. Mau saya ngajar tuh 2 kali. Mana Pak Imam tadi? Pak Imam mau juga tuh. Biarlah saya dampingi. Kalau Pak Imam flu sedikit, saya dampingi. Nanti kan saya bagi 2 kami. Lumayan tuh Pak. Nah, ini ndak, saya ngajar anak jenderal waktu itu. Tapi ndak usahlah disampaikan tuh ibadi nanti. Tak terkejar pula waktu. Baca ayatnya. Ndak ada rugi. Membaca ayat ini ndak ada ruginya. Bahasa kerennya begini. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran ini, baginya 10 pahala. Aku, kata Rasul, tidak menyebut alif lam mim itu 1, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Begitu kita membaca alif lam mim, 30 pahala.
Yasin 20 pahala. Qaf 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 hurufnya, 190 pahalanya. Saya baru di sini baru berapa kali kan lah, tambahkan tuh. Di sini baru tuh nyebutnya. Alif lam ra, tambah lagi 30. Enggak ada ruginya. Baca sungguh-sungguh, karena ini bahasanya bahasa Arab, sebut hurufnya seperti orang Arab menyebutnya. Sama persis seperti kita belajar bahasa Inggris, harus seperti orang Inggris atau seperti orang Amerika. Tidak boleh kita bahasa Inggris atau seperti maunya kita, nggak boleh. Contoh, saya sering sampaikan ke remaja-remaja, ke mahasiswa, orang yang fasih baca Quran, menyebut hurufnya, makharijnya, makharijul huruf, sifatul hurufnya mantap, bahasa Inggris gampang. Contoh, buku itu book, kaf itu ujungnya, book. Meja table, ta itu awalnya, ta, table. Samawat, table. Belajar pronunciation kalau sama guru ngaji, belajar makhraj. Pakai gini nih kalau belajar pronunciation. Mana guru bahasa Inggris? Table. Kalau nggak getar berarti makhrajnya salah. Makhraj bahasa Inggrisnya maksudnya. Buku di atas meja. The book is on the table. The book, kaf itu, is on the table. Washing, I'm washing. Wash, mencuci. Wash itu shin hurufnya. Thinking, I'm thinking. I don't think so. Think, ta, huruf ta. Di rumah ada tuh belajar tahsin, tapi ustazah datang ya. Saya disuruh ngajar, enggak, itu ibu-ibu pula lah. Kasihan istri kan orang Mandailing. Tidak menyebut tak apa ya, katanya tak. Saya senyum-senyum di luar, apa lah ibu-ibu kan. Senyum-senyum aja saya di luar. Tuh bahasa Inggris maunya kita ndak bisa. Where is the book? Di mana buku? The book is on the table. Itu bahasa Inggris gaya Jeporo itu. Gaya Jeporo. Where is the book? The book is on the table. Itu bahasa Inggris gaya Pakantan tadi itu. Gaya Kota Nopan. Where is the book? Itu. The book is on the table. Itu aduh, Rimbo Panjang. Gaya Rimbo Panjang. Kualunone. Udah. Nggak mau macam tuh. Bahasa Inggris harus seperti orang Inggris atau seperti orang Amerika. Yang enak tuh memang bahasa Inggrisnya orang Inggris, sopan dia. Hello, gaya bahasa Inggrisnya. Hello, kalau Amerika kan ada digaya-gayain sama negro-negro itu jadi gaul ya. Kalau Inggris kan karena kerajaan jadi sopan-sopan orang tuh. Sopan. Nah, kalau mau pergi latihan bahasa Inggris ke Inggrisnya aja. Iya, jangan ke Amerika lah. Asik ke Inggrisnya, enak di situ. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, belajar sungguh-sungguh, dibaca ayatnya, baca artinya, pelajari pahami, hayati. Ada yang tidak paham tanya ke guru. Guru-guru yang ahli-ahli kan banyak nih, yang ahli-ahli Quran kan banyak. Tanya, teliti, buat para ahli ya, para ahli teliti. Akhirnya muncul ilmu-ilmu baru. Para peneliti, ini ayat tentang ini ayat tentang ini. Oh ini begini. Ada kan ayat tentang listrik, ayat tentang TV ada. Bahkan dulu sudah pernah saya sampaikan, ada ayat tentang cara bikin lote enak. Nah, cara bikin apa sekarang yang lagi itu ya? Ayat tentang apa maunya Bu? Gulai apa? Ada semua di sini. Mau ayat tentang apa? Cara bikin bakwan bagus, enak, enggak berminyak ada. Cuma
ketika saya sampaikan banyak orang tidak percaya. Serius loh Ustaz, jangan gara-gara aja. Serius, tapi tolong baca dulu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca ayatnya, baca artinya sampai tamat nanti. Nah, kalau nggak ketemu ayatnya, hubungi saya, nanti saya tunjukkan nanti. Nah, tujuan saya kan baik supaya Bapak Ibu membacanya dari awal dapat pahala banyak. Karena saya yang nyuruh, saya dapat juga pahala. Nah, bagi-bagi pahala kita. Nah, itu mengangkat derajat. Tapi orang ini tidak mau. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Orang ini ingin hidup abadi di bumi dan memperturutkan hawa nafsunya. Kalau bahasa Thailandnya kak tiden lah mangaloang. Nah, itu bahasa Thailandnya. Kak tiden lah mangaloang. Ini cuma orang Thailand yang paham. Nah, berarti banyak orang Thailand di sini nih. Yakin saya. Pindahan nih, ya Thailand bagian barat kayaknya nih. Kak tiden lah mangaloang. Suka-suka gua, urus aja urusan lu. Ustadz ceramah aja, jangan nyinggung gua Ustadz. Ini urusan gua. Nggak mau dia diatur oleh Allah dan Rasul. Hidup suka-suka dia. Ingin hidup abadi. Mana ada orang hidup abadi? Lah, Ibu Ani Yudhoyono saja sudah nggak ada. Sekelas Insinyur Haji Soekarno saja mati bahasa Arab. Apalagi cuman sekelas Insinyur Haji Joko Widodo. Sekelas Haji Muhammad Soeharto saja mati, apalagi cuman sekelas Haji Prabowo Subianto. Sekelas Kiai Haji Arifin Ilham saja mati, apalagi cuman sekelas Enci Ivan. Mati semua. Semua bakal berakhir. Kita ini nunggu waktu saja lagi. Bisa jadi malam ini, tidak jadi kita raya kurban besok. Kan banyak yang bertanya, Pak Ustadz, ayah saya udah meninggal, boleh saya berkurban atas nama ayah saya? Udahlah, tidak usah dipersoalkan itu. Walaupun tidak disebut nama ayah, tidak atas nama ayah, nama kita pun ayah dapat, karena punya anak-anak soleh. Ibu kita pun dapat. Tapi kayaknya kurang seret Ustadz, maunya di apa aja lah nama ayah. Boleh, silakan. Jangan bertengkar gara-gara itu. Tujuh nama itu almarhum semuanya. Satu sapi dipanggil lah satu-satu. Tibonya Pak Abe kok. Cik belakang petang pisang. Yo katanya. Nah, almarhum Pujianto. Yo kata situ loh. Nah, panggil satu-satu. Tapi jauh-jauh dia. Balik ke rumah tuh. Di kita sembelih di mana? Hah? Nah, kan? Balik belakang rumah tuh muncul situ mah. Tengok ke mukanya. Saya yakin yang nyembelih duluan lari. Taruhnya parang, enggak iyo kok kan. Nah, ini enggak apa-apa. Kalau mau bikin nama ayah ibu kita juga enggak apa-apa. Enggak usah bertengkar gara-gara itu. Kalau Pak Ustadz bagaimana? Kami di rumah ya atas nama kami aja. Ayah mak dapat tuh pahalanya, atuk-atuk dapat. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, ingin hidup lama dan memperturutkan maunya dia, tidak mau ikut aturan Allah. Orang ini kata Allah, famathaluhu kamathalil kal. Orang ini sama persis seperti anjing. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, dia pula yang kaget di atas. Nggak jadi tidur sayang. Ya, suruh tidur nggak mau tidur. Orang ini sama seperti anjing. Seperti apa anjing kata Allah? Kau usir lidahnya menjulur. Kau diamkan lidahnya tetap menjulur. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau ceramahi mereka ataupun tidak, kau diam saja sama saja, nggak ada berubah. Anteng aja dia. Tangka. Kalau aturan Allah dan Rasul saja dikangkanginya, apalagi cuman peraturan manusia, apalagi cuman peraturan dishub,
sama Dirlantas, lampu merah, jam-jam sibuk. Lain cerita kalau jamnya nggak sibuk. Ini jam sibuk, lampu merah diterobos itu. Susah Indonesia nih. Jangan buang sampah juga sembarangan. Tuh depan mall SKA. Pak Wali tolong, Pak Wali, Pak Wawako juga. Mana Pak Wawako sama Pak Wali ini? Hilang-hilang aja. Nah, kalau nonton nanti kan nonton juga kan, nanti saya share nanti ke grup Pekanbaru Metropolitan. Depan mall SKA dari arah Asofa, Pak Wali dari arah FIS Future Islamic School, arah situ, nah, sebelah kiri itu udah banyak sampah situ Pak Wali, Pak Wawako. Tambah banyak tadi saya lewat situ juga. Payah. Jualan ya tuh Pak Wali. Udah saya sampaikan Pak Wawako juga lewat istri di Facebook. Yang jualan sepanjang dari Babu Salam sampai Simpang 4 Panam tuh. Itu badan jalan dipakai itu. Kalau ada oknum, tangkap oknumnya. Sampaikan ke oknum tuh, kalau perlu diceramai, ceramai oknumnya. Haram duitnya tuh. Kalau kong kali kong. Awak beli juga situ, macet lah. Ya payah pula ke pasar buah Pak Ustaz, jauh di Sudirman sana. Udah yang beli. Saya pernah ditunggu oleh ibu-ibu di SD tidak jauh dari sini. Ada SD dekat-dekat sini lah. Arah sebelah mana Pak Ustadz? Adalah dekat-dekat sini. Ditunggunya saya. Dimaki-makinya saya oleh ibu itu di parkiran. Karena saya nyampaikan ini. Jangan jualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah. Nggak berkah. Duit yang didapat nggak berkah. Barang yang kita beli pun nggak berkah. Pulang-pulang istri sakit, pulang-pulang suami sakit, pulang-pulang anak sakit, orang tua sakit, mertua sakit. Nggak ada, banyak pun nggak berkah. Datang dia ke parkiran tuh, maki-makinya saya. Minta dalil pula dia. Mana dalilnya? Kata dia. Ini pasti ngajinya keliru nih. Ini ngaji tempat yang dalil-dalil nih saya bilang. Seketek-seketek dalil, seketek-seketek dalil. Dalil apa? Ramai itu, saya diam aja, saya pasang. Saya kan biasa pakai sapu tangan tuh, ikat, sang helm. Gitu saya. Wow, kata ibu itu. Ditunggunya, Pak. Dia enggak pula dalam masjid, di luar dia nyimak. Pak, dikasih tahu ngeyel. Nah, ini orang-orang yang kata Allah tuh sama seperti anjing. Anjingnya Ustaz, enggak, cuma mirip. Perangainya ngeyel. Nah, berbunyi kita tutup. Perangai anjing yang tidak boleh ditiru adalah anjing tidak bisa membedakan baik buruk benar salah. Saya ke PLTA Danau PLTA sana ada acara dengan SMK Farmasi buat guru-guru. Datang di mobil saya dan Ustadz Sapriyadis, sopir dan kawan sopir, masuk wilayah tempat acara itu, dibuka gerbangnya. Tempatnya tersembunyi. Anjing menyambut. Wow, besar. Kawan ini diturunkannya kaca. Wow, kata anjing tuh. Tutup cepat. Nah, enggak tahu anjing tuh dalam Ustadz dua orang guru, orang baik-baik semua ceritanya tuh. Cuma lewat penurunan anjing tuh enggak mau lagi nurun. Mungkin dah di situ diajari wilayahnya, kekuasaannya. Sudah tuh kami ceramah. Pulang tuh ndak ada lagi anjing tuh gonggong. Dia tidak ada situ, tapi ndak dikejarnya lagi lah, taunya Ustadz rupanya kata. Nah. Aman kami pulang keluar gerbang tuh. Tadi ndak tahu dia, rupanya pas kita ceramah dia nyimak sama kawan-kawannya. Untunglah anjing tuh sadar. Ah, tapi yang tidak boleh ditiru dari anjing itu. Nah, dia jaga rumah tuannya, rumah besar pagar tinggi, maling masuk dari belakang, pakai jenjang, pakai tangga tuh. Nah, datang maling-maling itu bertiga, cuma masing-masing sudah bawa goni isi tulang dan daging, sebagian mentah, sebagian direbus, sebagian dimasak, pakai bumbu-bumbu.
Begitu turun, masuk dalam pagar, anjing-anjing besar-besar, kekar-kekar mengelilingi, udah siap menerkam. Oh, 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 oh. Tapi maling yang 3 ini nggak kehabisan akal. Tuh isi goni diserakkan. Sibuklah anjing-anjing itu makan tulang-tulang dan daging-dagingnya. Maling masuk. Nah, tuh maling tuh. Kerja maling itu nyogok. Yang nerima sogok. Nah, itu kesimpulannya. Yang suka menyogok itu maling, yang menerima sogok. Rasulullah katakan laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Laknat Allah atas yang menyogok dan yang disogok. Satu lagi la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Satu lagi ar-rashi wal murtashi finnar. Allah dan Rasul melaknat orang-orang yang menyogok dan nerima sogok. Dua-duanya neraka. Jadi yang suka nyogok itu maling, yang nerima sogok itu anjing. Ini jangan ditiru. Sudahlah. Apalagi ini ada oknum-oknum memanfaatkan sistem zonasi. Haram itu. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.